Kenapa OJK harus memblokir 102 pinjol legal? Aturan OJK loh yang mengeluarkan. Ya. Anda lihat di sebelah saya, OJK yang mengeluarkan. Makanya saya bilang, memang layak untuk diblokir hanya. Tapi OJK coba lakukan penyelidikan dan barulah OJK panggil ini pihak aplikasi. Uji kebenarannya berhadap-hadapan. Oke. Atau uji lagi secara bukti yang lebih valid. Bukan paling penting banget. Ya, ini yang paling penting banget. Ini akan merubah status pinjol legal menjadi ilegal. Ya, akan merubah status pinjol legal menjadi ilegal. Baik itu mau aku laku, mau kredivo, mau pinjol apa aja. Ya, statusnya akan berubah menjadi ilegal. Ingat, kalau ilegal gimana? Kalau ilegal tidak perlu bayar lagi. 6. Semua pinjol ilegal layak diblokir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semuanya hari ini? Ya, saya berharap itu walaupun masih rada-rada stres, minimal pemikiran tetap aman-aman aja ya. Karena kita masih di akhir pekan. Karena esok kita sudah awal pekan lagi ya, Senin ya. Kali ini yang mau saya bahas itu, ini cocok banget. Ada salah satu komentar juga ya, yang mana dia meminta sebenarnya gitu loh ya, supaya memang seperti yang saya sampaikan, memang sudah sepantasnya memang OJK itu memblokir semua pinjol dia. Bukan karena orang kan selalu komentar, lu katanya diblokir tapi dia masih ada iklannya. Diblokir tapi mereka masih nagih. Itu menandakan teman-teman semua itu lemah dari segi daya tangkap dari otaknya sendiri gitu loh. Coba kalau teman-teman memang benar-benar cerna apa sih yang dibicarakan, kan diutamakan itu kan kita nonton dulu ya. Nonton dulu, dipahami dulu, baru kita masuk ke dalam kolom komentar. Bukan komentar dulu baru kita tonton, kan bingung sendiri jadinya ya. Ini dia bertanya kepada saya di sini, Bang, minta dibahas lagi tentang aturan POJK ya. Dan ini kalau saya membahas ini, yang ada adalah saya meminta OJK untuk memblokir beberapa pinjol legal mereka. Itu yang terjadi gitu loh kalau saya memaksakan untuk membahas hal ini ya. Tapi demi teman-teman semuanya, saya akan bahas lagi aturan-aturan apa aja sih dan kenapa pinjol itu diblokir OJK. Ya, walaupun di alam faktanya ini tidak ada pergerakan sama sekali dari OJK-nya. Tapi walaupun OJK tidak bergerak, teman-teman semuanya yang nonton saya bisa mempraktekannya di rumah. Ya, Anda sendiri yang mempraktekannya, nggak usah ngandalin OJK lagi. Bagaimana caranya, Bang? Makanya simain ini sampai habis biar semua pinjol ini kita blokir. Ya, dan sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang. Ya, dan yang mau bergabung di grup WhatsApp nggak usah ragu-ragu juga. Ini khusus mereka yang tidak kaum gratisan ya. Kalau kaum gratisan Anda boleh konsultasi di nomor yang ada di layar. Ya, bagi yang tidak dengan kaum gratisan, Anda boleh bergabung di langganan YouTube ini. Nanti Anda mendapatkan fasilitas untuk Anda bergabung di grup WhatsApp, dan di situ baru kita bisa Zoom, kita tatap muka, dan Anda bisa bertanya jawab secara langsung sepuasnya dengan saya. Ya, silakan. Oke, saya munculkan di sebelah atau di bawah, di mana aja lah, nanti saya munculkan di sini ya. Bang, minta dibahas lagi tentang aturan POJK cara penagihan terima kasih. Kenapa saya lebih mengambil komentar ini? Kenapa tidak komentar dengan apakah DC ada di daerah sini? Apakah DC akan datang ke sini? Telat berapa lama DC akan berkunjung? Kenapa saya tidak mengambil itu? Karena itu adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Anda tahu, orang terjebak di pinjol ini itu sangat sensitif. Ya. Kita membahas soal DC datang ke rumah ada di Jakarta. Yang ketakutan tahu berada di mana? Ada di Surabaya, ada di Kalimantan, ada di Aceh. Padahal yang kita bahas ada di Jakarta. Ya, makanya itu sensitif. Dan lagian kita nggak ngurusin soal DC datang ke rumah. Ya, persetan demo DC datang ke rumah mau nggak? Yang jelas Anda hari ini sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup. Itulah yang mau kita
perbaiki bagaimana mental ini bisa kokoh kembali, mental ini bisa kuat kembali tanpa ada gangguan dari DC-DC pinjol. Ya. Dan di sini juga setelah adanya pertanyaan seperti ini dan dia meminta lagi saya mengulang peraturan OJK, kita mengambil dulu kenapa OJK harus memblokir 102 pinjol legal. Ya, Anda simakin dulu. Saya munculkan dulu di sini. Pertama, 3 larangan tindakan debt collector. Ya, ini 3 larangan yang tidak boleh ya dilakukan oleh debt collector. Tapi praktek di lapangan itu teman-teman nanti yang ngisi di kolom komentar ya. Oke, kita bacakan dulu. Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial antara lain. Ya, berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial. Antara lain yang pertama menggunakan cara ancaman. Oke. Pertanyaan saya, pinjol mana yang tidak menggunakan ancaman ketika menagih? Ya, kira-kira ada nggak sih? Dari teman-teman semuanya yang galbay, yang telat bayar, yang tidak mampu bayar, yang japo, isi di kolom komentar kira-kira pinjol mana yang tidak menggunakan ancaman ketika Anda telat bayar dan mereka melakukan penagihan? Masih ada atau tidak? Karena sesingkat pantauan saya berdasarkan dari laporan teman-teman semuanya, baik itu melalui Instagram, melalui email, ataupun di media sosial manapun, bahkan di YouTube ini, ya di dalam kolom komentar, orang-orang menyampaikan pinjol legal selalu menagih menggunakan cara ancaman. Ya. Ini aturan OJK loh yang mengeluarkan. Ya. Anda lihat di sebelah saya. OJK yang mengeluarkan. Ya, OJK menyampaikan dilarang menggunakan cara ancaman. Itu adalah larangan buat debt collector yang paling pertama. Ya. Praktek di lapangan selalu menggunakan ancaman. Kira-kira cocok atau tidak OJK memblokir pinjol itu? Ya, Anda isi di kolom komentar. Habis itu yang nomor 2 adalah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Ya, pinjol mana yang tidak menyebutkan KTP, foto, data ketika melakukan penagihan? Hampir semua debt collector pinjol menyampaikan, ingat data Anda lengkap di sini, ada KTP, ada foto selfie dan lain sebagainya. Jangan sampai kami melakukan tindakan yang tidak Anda inginkan, hutang tidak seberapa tapi malunya luar biasa. Ya, sesuai nggak ini dengan larangan OJK? Ya, justru 3 larangan yang disampaikan oleh OJK tidak boleh dilakukan debt collector, ini malah dilakukan terus oleh debt collector, bahkan itu debt collectornya legal, resmi, terdaftar di OJK. Benar atau tidak dari teman-teman semuanya? Anda isi di kolom komentar. Ya. Jangan OJK itu hanya mutar-mutar ketika orang melaporkan. Ya. Habis itu lagi yang nomor 3 adalah memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya. Debt collector mana ya sih yang ngechat Anda dengan nada santai-santai aja tanpa ada tekanan? Pasti ada tekanan. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam sekian, data Anda akan kami serahkan ke ya, dan tunggu di rumah. Sediakan uang Anda full, kami jemput langsung. Ya, kira-kira menurut teman-teman semuanya, 3 larangan yang dikeluarkan OJK ini sebenarnya buat apa sih gitu loh. Sementara praktik di lapangan semuanya dilanggar. Dan ketika orang melaporkan ada kejanggalan atau ada penyalahan aturan yang dikeluarkan oleh OJK, malah OJK-nya bilang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi bukti. Ya, ini nanti kami coba verifikasi ke aplikasi bersangkutan. Akhirnya apa? Si debitur yang melaporkan diadu domba kembali dengan si pihak aplikasinya, bukan diketengahi. Ya, orang tujuan melapor itu bukan meminta OJK menghubungi pihak ini, tidak, tapi OJK coba lakukan penyelidikan dan barulah OJK panggil ini pihak aplikasi, uji kebenarannya berhadap-hadapan. Oke. Atau uji lagi secara bukti yang lebih valid. Bukan malah disuruh pihak aplikasinya menghubungi si debitur. Ya, kalau pihak aplikasi disuruh menghubungi si debitur, yang ada pihak aplikasi tidak akan pernah mau mengakui kalau itu dari petugas mereka. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Pantas atau tidak pinjol legal ini diblokir?
Ya, atau pinjol yang Anda lihat di luar tadi itu diblokir. Pantas atau tidak? Ya, jadi jangan teman-teman berasumsinya, wah ini, berarti dia masih udah diblokir ya bang, kok iklannya masih muncul, kok dia masih menagih saya. Ini kita menyangkut soal aturan OJK yang dikeluarkan oleh OJK, tapi dilanggar oleh pihak pinjol, dan OJK-nya hanya diam. Ini yang jadi masalah. Ya, habis itu lagi, jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana, sementara untuk pelaku usaha jasa keuangan menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Yang pertanyaan saya, sebanyak ini aturan yang dilanggar oleh semua pinjol itu, ya, sanksi apa yang sudah diterapkan OJK? Pasti OJK menyampaikan belum ada bukti yang valid. Benar atau tidak buat teman-teman semuanya? Ya, makanya saya bilang memang layak untuk diblokir, hanya saja ini dilindung-lindungi. Ya, itu aturan untuk debt collector. Dan habis itu lagi buat semua teman-teman juga yang selalu berhadapan dengan debt collector, tak jarang juga Anda dikunjungi oleh Aku-Laku, dikunjungi oleh Kredivo, dikunjungi oleh Home Credit, dikunjungi oleh Kredit Plus dan lain sebagainya. Ya, Anda harus meminta kevalidan identitas mereka seperti yang ada di sini. Ya, cek debt collector wajib membawa dokumen ini saat melakukan penagihan. Mengacu kepada POJK nomor 35-POJK.05-2018 tentang pelanggaran usaha perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Boleh dia menggunakan pihak ketiga. Ya. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya untuk kewajiban debetur untuk membayar angsuran, termasuk dalam melakukan eksekusi anggunan. Dalam hal tersebut one prestasi. Ya, debetur disebut dengan one prestasi. Ya. Dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector, ya, dengan istilah debt collector atau kita singkat DC, atau Anda singkat lebih singkat lagi FC. Ya, DC atau FC terserah. Diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Diwajibkan, ini wajib, harus ada. Ya, ingat buat teman-teman semuanya, ini wajib, nggak ada toleransi, nggak ada cerita negosiasi dengan Anda. Kalau kami tunjukkan Anda mau bayar semuanya, nggak ada cerita seperti itu. Ini wajib, nanti Anda screenshot dan Anda simpan. Ya, yang paling pertama adalah kartu identitas. Ya, mungkin Anda sering bertanya soal ID card dari debt collector, dan debt collector selalu menyanggah, kalau kami tunjukkan Anda mau bayar semuanya. Seperti itu nggak? Kira-kira debt collector mana sih yang pernah menyampaikan seperti itu sama Anda? Ketika Anda menanyakan ID card, mereka malah meminta Anda mau bayar semuanya kalau kami tunjukin. Isi di kolom komentar. Ini dokumen wajib, harus, nggak ada cerita debt collector mengalih-alihkan suatu hal itu. Ketika ditanya oleh si debetur, debt collector wajib menunjukkan. Ya, ini sudah tertuang dalam POJK-nya. Oke. Yang kedua adalah sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikat profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Dia harus mempunyai sertifikat. Ya, dalam profesi penagihan dia. Dia sudah mengikuti pelatihan apa belum? Sudah belajar apa belum? Jangan-jangan debt collector abal-abal. Ya, tanya sertifikatnya. Dan sertifikatnya harus dikeluarkan oleh lembaga resmi yang terdaftar di OJK. Ya, habis itu yang untuk nomor 3-nya adalah surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Ya, surat tugas atau surat kuasa penjemputan tagihan. Ini juga harus dilengkapi oleh debt collector. Ya, nggak ada cerita Anda, misalnya Anda diancam ketika Anda bertanya, Anda mau bayar? Nggak ada cerita seperti itu. Tunjukkan ini dari OJK. Kalau Anda tidak menunjukkan salah satu dari hal ini, atau Anda kurang dari salah satu yang disebutkan ini, pulang lagi, balik lagi ke perusahaan Anda, lengkapi dulu baru ke sini. Ya, kira-kira berani nggak Anda berargumentasi seperti itu? Ya, untuk Anda berargumentasi seperti itu, memang dibutuhkan ketenangan, tidak grogi, dan mental Anda harus terjaga. Ya, Anda telat bayar, nggak ada masalah.
Tapi jangan terlalu membesar-besarkan ini. Kalau Anda besar-besarkan, yang ada diri Anda selalu merasa bersalah dan tidak mampu lagi untuk berargumentasi. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Habis itu bukti dokumen debetur wan prestasi. Oke, ini bisa aja bisa enggak gitu ya. Habis itu salinan sertifikat jaminan fidusia, ini untuk leasingnya. Ya, jadi 3 hal ini. Dari kartu identitas, sertifikat profesi penagihan, habis itu surat tugas dari perusahaan pembiayaan, harus lengkap dari debt collectornya, terutama debt collector pinjol. Ya, teman-teman harus tanyakan ini. Kalau mereka tidak lengkap, usir mereka. Ya, berarti statusnya tidak terjamin, statusnya ilegal berarti. Ya, ini terang-terangan loh disampaikan oleh OJK. Ya, cuma OJK ini ketika kita menemukan lagi nih prakteknya di lapangan, misalnya ada nih debt collector ini tidak melengkapi identitas yang diminta oleh OJK dan telah dijabarkan oleh OJK tadi. Tapi OJK-nya tidak menanggapi laporan kita. Ya, makanya saya bilangin, kalau OJK benar-benar tegas dengan aturan yang telah mereka keluarkan, pinjol udah nggak ada, semuanya diblokir, Ya, tapi OJK-nya tegas. Tapi yang terjadi di lapangan apa? OJK hanya menerbitkan aturan tanpa peduli lagi bagaimana fakta di lapangan. Ini yang jadi masalah. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Yang paling penting banget. Ya, ini yang paling penting banget. Ini akan merubah status pinjol legal menjadi ilegal. Ya, akan merubah status pinjol legal menjadi ilegal. Baik itu mau aku laku, mau kredivo, mau pinjol apa aja. Ya, statusnya akan berubah menjadi ilegal. Ingat, kalau ilegal gimana? Kalau ilegal tidak perlu bayar lagi. Ya, ayo Anda simain ini ciri-cirinya dengan lengkap. Dan habis itu Anda rumuskan lagi deh dalam dunia faktanya seperti apa. Terbukti atau tidak? Merubah status atau tidak? Oke, ini teman-teman lihat di sebelah saya. Kenali 7 ciri-ciri pinjol ilegal atau rentenir online. Jangan sampai terjebak. Anda tahu aturan ini tahun berapa? 2021. Ya, aturan ini 2021. OJK meminta kenali ciri-ciri pinjol ilegal. Ya, dan Anda bandingkan nanti, apakah ciri-ciri pinjol ilegal ini ada di tubuh pinjol legal atau tidak? Anda bantu saya dengan mengisi di kolom komentar, saya yang bacain. Ya, Anda yang merumusin. Ya, merumusinnya gampang, nanti Anda dengar dulu ciri-ciri yang saya sampaikan. Habis itu kira-kira dilakukan oleh pinjol legal mana? Ya, Oke. Yang paling pertama di sini adalah pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Oke. Apakah untuk pinjol legal Anda pernah dia mempromosikan atau meminta Anda untuk mendownload pinjol legal melalui SMS, melalui WhatsApp, dia mengirimkan link? Kalau tidak pernah, ya berarti itu memang benar dilakukan oleh pinjol ilegal. Tapi kalau ada, Anda sebutkan di dalam kolom komentar. Ya. Yang kedua adalah fee sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Oke. Pertanyaan saya adalah, teman-teman yang meminjam, pinjam 1 juta, ada nggak yang dipotong administrasinya itu 25% sampai dengan 40%? Ada. Anda minjam 1 juta, dipotong uang administrasi dan uang bla 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 segala macam sampai 300.000. Ya, atau sampai 400.000. Ada atau tidak? Kira-kira di pinjol mana? Isi di kolom komentar. Berapa jumlah pinjaman Anda? Berapa yang mereka potong? Ya, melebihi nggak dari 20%, 30%, bahkan ada yang sampai 40%. Anda yang mengisi. Kalau Anda menemukan hal itu, rubah status pinjolnya menjadi ilegal. Ya, sesuai dengan OJK yang menyampaikan. Ya kan? OJK menyampaikan di sini. Fee-nya sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Ya, bisa mencapai 40%. Berarti kalau tidak mencapai 40% itu juga sangat tinggi dong. 30%. Contoh kita minjam 1 juta, yang kita terima cuma 700.000, berarti ini 30%. Ya, ini nggak bisa dikatakan kecil, ini besar. Begitu orang membayar, harus dibayarkan 1.200.000, 1.300.000. Ya, si pinjolnya hanya menerapkan pokok pinjaman yang diberikan sebanyak 1 juta. Padahal yang kita terima cuma 700.000. Bahkan nggak sampai 700.000 dalam 1 juta. Ya, ketika membalikannya kita harus membalikan 1.200.000
200 sekian, sejuta 300 sekian, gila gitu. Ya, kalau Anda menemukannya, robahlah statusnya menjadi ilegal, berhentilah membayar. Ya, robah statusnya menjadi ilegal dan berhentilah bayar. Ngerti nggak? Ya, kalau sudah menyatakan berhenti bayar, berarti Anda persetan soal ancaman debt collector. Kalau debt collector masih terus-terusan mengancam Anda, tugas Anda apalagi? Mengganti nomor, mereset HP. Ini OJK loh menyampaikan. OJK katanya kenali 7 ciri-ciri pinjol ilegal. Sekarang ciri-ciri itu ada di tubuh pinjol legal. Ya, wajar nggak ini kita vonis menjadi pinjol ilegal? Ya, untuk yang nomor 3, suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1% sampai dengan 4% per hari. Ada nggak dari teman-teman yang diberikan bunga sampai 1% sampai dengan 4% sehari? Ya, ada nggak kira-kira? Kalau ada, isi di kolom komentar. Ya, contoh Anda minjam 1 juta, habis itu dibebankan bunga atau denda sebanyak 10.000 sehari. Ya, atau bahkan lebih, 40.000 sehari gitu. Ya, itu kan sudah besar. Hitungannya 1%. Tapi yang saya lucuin adalah orang meminjam 1 juta, telat 1 hari, ya, atau bahkan sampai telatlah 1 bulan, itu sudah sampai pembayarannya di 2 juta. Berarti sudah 100% dong. Ya, terus apa bedanya dengan ilegal ini? Ya kan? Hanya saja perbedaannya, ilegal bunga dan dendanya tidak pernah berhenti, naik terus. Ya, kalau legal, denda dan bunganya sebanyak-banyaknya dengan semua uang admin yang ada, tidak boleh melebihi 100%. Itu aturan yang ada. Tapi praktek di lapangan saya kurang tahu. Ya, Anda isi di kolom komentar. Oke? Habis itu jangka pelunasan sangat singkat, tidak sesuai dengan kesepakatan. Anda bagaimana? Dengan melihat iklan yang bertaburan di internet, bisa dicicil 12 bulan, bisa dicicil sampai 24 bulan, ya. Kenyataannya apa? Dicicil cuma 12 kali. Dalam sebulan kita harus membayar 2 kali per 2 minggu sekali. Ya. Kan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Di iklan bunganya 89.000, kenyataannya tidak. Isi di kolom komentar kira-kira dari pinjol mana. Robah statusnya menjadi ilegal dalam hidup Anda. Kalau ilegal, tidak perlu Anda bayar. Berulang kali nih saya ingatkan sama Anda semuanya. Habis itu lagi untuk yang nomor 5. Ya. Pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar. Nah, rasa saya di poin nomor 5, semua pinjol legal terjebak dalam posisi ini. Ya, karena pinjol legal pun juga masih ada yang meminta ya soal akses seperti kontak, seperti foto, video, dan habis itu ketika telat bayar mereka juga menggunakan hal yang sama, melakukan pengancaman dan penekanan dengan data yang ada. Ya, kira-kira dari pinjol mana ketika Anda pengajuan meminta akses kontak, foto, video, dan habis itu ketika telat bayar, semua data Anda dijadikan bahan buat menekan Anda? Isi di kolom komentar. Ya. Karena yang disampaikan OJK ini, 7 ciri-ciri pinjol ilegal ini sebenarnya adalah 7 ciri-ciri pinjol legal. Hari ini yang mempraktekkan semua itu adalah pinjol legal. Ya, layak nggak diblokir? Pantas nggak untuk kita berhenti bayar? Cocok nggak untuk Anda stop membayar semuanya? Ya, Anda yang tahu, isi di dalam kolom komentar. Kan disuruh tadi saya membuka aturan OJK kan. Habis itu lagi nomor 6, pinjol ilegal melakukan penagihan tidak beretika berupa teroran, intimidasi, dan pelecehan. Di nomor 6, semua pinjol ilegal layak diblokir. Benar atau tidak? Ya, emang pinjol legal mana saat ini yang menagih dengan kata-kata sopan? Ya, mereka ada 2 wajah. Versi sopan 1, versi tidak sopan 1. Versi beretika 1, versi tidak beretika 1. Ya, hanya saja pinjol legal saat ini tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Ya, itu aja sih yang membedakan. Kalau pinjol ilegal dia sebutkan nama aplikasi, pinjol legal tidak. Ketika kita melaporkan ke OJK, OJK memvonis itu adalah pinjol ilegal. Padahal OJK tahu itu adalah pinjol legal. Ya, kira-kira menurut Anda, kalau yang nomor 6 kita pakai, cocok nggak semua pinjol itu diblokir? Ya,
Cocok nggak semua pinjol legal itu berstatus ilegal? Ya, kalau poin nomor 6 dan nomor 5 kita pakai. Cocok nggak? Ya. Habis itu untuk yang nomor 7, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Ya. Di sini juga bisa kita sampaikan bahwasannya pinjol legal pun juga tidak mempunyai pengaduan. Ya, kalau kantornya sih oke-oke aja. Ketika orang melaporkan status pinjol legal, OJK kenapa mutar-mutar? Kenapa tidak ditanggapi dengan semestinya? Berarti kan tidak ada tempat buat melaporkan. Ya, ke OJK aja tidak ditanggapi, gimana ke aplikasinya? Kalau aplikasinya mau tak mau dia pasti akan membela hal yang buruk tentang perusahaan mereka. Ya. Emang pinjol legal mana yang mau introspeksi diri kalau ada kesalahan yang mereka lakukan? Nggak ada. Yang ada adalah mereka menutupi kesalahan yang terjadi. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Layak nggak 102 pinjol legal itu diblokir OJK semuanya sesuai dengan ciri-ciri yang OJK sampaikan ini? Ya, 7 ciri-ciri yang disampaikan OJK dilakukan atau tidak oleh pinjol legal? Ya, teman-temanlah yang menyimpulkan. Dan itulah kenapa saya selalu berasumsi menyampaikan berdasarkan dari aturan OJK memang pinjol itu layak untuk diblokir. Ya, tapi ini hanya keinginan kita semata. Keinginan OJK tidak seperti itu. Bahkan OJK melihat pinjol yang kurang modal aja masih disuruh merger. Ya, melihat pinjol yang susah dalam menjalankan usaha aja masih dibantuin buat naik. Ya. Kurang modalnya masih diberi toleransi. Jadi memang untuk peluang pemblokiran itu sangat tipis. Yang bisa kita lakukan adalah blokirlah masing-masing dalam hidup Anda. Supaya ke depannya pinjol lebih introspeksi diri lagi, benar-benar menyajikan produk-produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak manipulasi dari segi iklan mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Saya pengen dengar juga pendapat dari teman-teman semuanya sepanjang aturan yang saya bacakan tadi dan saya jelaskan tadi, bagaimana menurut teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.